kita pergi ke rumah saudara. Pulang-pulang itu udah malam. Kita mau itu apa namanya? Pesan Grab. Sampai 3 kali ditolak, 4 kali toh, itu 5 kali baru dapat. Tapi puji Tuhan, tukang Grabnya baik. Nah, setelah itu kita nggak mungkin naik Grab dari Depok ke Jelambar ya. Aduh, bagusan itu beli beras ya. Akhirnya kita naik kereta. Dari kereta tap sampai lagi Grogol ya, di Grogol apa di dulu ya. Nah, setelah itu kita naik Grab lagi. Grab apa? Nggak tahu kenapa, itu HP bisa ketinggalan di mobil Grab. Apa biasanya sih aku ada sediain di Oppo-nya udah habis limit. Terus akhirnya ya udah deh pakai duit cash gitu. Mungkin aku lupa taruh di itu apa namanya itu bangku. Terus baru bayar. Dia bayar, terima kasih Pak, ya sama-sama. Tapi dari perjalanan juga kita ngobrol. Kalau maghrib itu kalau orangnya nggak mau ngobrol tanya gimana gitu. Namanya mulut kita sinis ya, cerewet aja di mobil itu. Terus maghribnya juga nyambutin. Kalau kemudian kita lah sampai di sini tempat Marawak. Kita mau udah lapar nih. Kita beli nasi goreng yang murah deh, yang penting kan kenyang gitu. Kita beli goreng. Tiba-tiba, Dek, HP mana? Wah, udah kaget. Waduh, kagetnya sih nggak begitu, tapi nggak nunjukin ke dia. Aduh, mana? Dulu Dek. Untungnya dia pakai Grab itu punya dia, bukan ada saya. Jadi dia langsung hubungin yang tukang Grab. Nah, terus lama nggak dibahas. Aduh, gimana dong? Udah sabar. Tapi aku ingatnya juga ada sama dia, Dek, kau usah khawatir, kalau kita baik, Tuhan juga baik, pasti menunjukkan jalan. Dari sebelumnya dia udah, ayo dong, cepat pulang ya. Apa? Tenang aja, kalau kita baik, apapun kita dalam perjalanan, pasti jalannya baik. Terus, tak lama kemudian, ya Bu, balas gimana? Lo tanya dong, ada, coba cek ini, begini. Dicek, ya ada Bu, ada. Nah, terus, Ibu udah di mana? Kita masih di nasi goreng Pak, boleh diantar nggak Pak gitu? Oh iya boleh Bu, boleh. Yang penting Ibu masih di situ kan? Iya Bu, iya Pak, saya masih di situ. Kasih, kamu tunggu. Kirain dia bohong. Lama kemudian dia datang. Sebentar ya Bu ya, aku mau ngambil barang dulu. Sekalian nanti aku antar. Ya Pak, nggak apa-apa deh. Gitu. So, lama kemudian dia sampai. Ini Bu ya HP-nya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak. Gua kasih lah itu buat beli rokok lah ya. Gak usah lah Bu. Gak apa-apa. Itu apa namanya? Yang penting HP Ibu udah kembali, itu aja udah cukup. Ya Bu. Jadi saya bersyukur punya Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Kalau kita percaya, walaupun sering itu HP ketinggalan di mobil, tapi tetap ketemu. Cuman harus satu-satunya ya. Untuk satu-satunya jadi dicari. Dan jadi istilahnya begini, kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, apapun masalahnya, apapun kita hadapi, biasanya kata orang sih, kamu nggak ada beban sih, gimana? Aku ada beban, cuman nggak aku tunjukin ke orang, aku nangisnya di belakang di kamar. Contohnya aku nangisnya, pokoknya aku itulah, kalau saya tunjukin ke orang aku cengar-cengir ya. Nggak ada beban tadi. Benar, aku ada beban kok. Cuman saya ini nggak mau bikin ke orang. Biar aku yang tahu, keluarga aku yang tahu, dan Tuhan yang tahu.
pada pekan doa Pentakosta ini. Kami dalam kesehatian menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga Roh Kudus mulai berkarya, Roh Kudus mulai bekerja sebagai pemersatu di tengah-tengah persekutuan kami yang mengaruniakan kami dalam sebuah persekutuan kasih Kristus yang boleh saling mengisi satu dengan yang lain, dan boleh menjadikan kami umat-Mu yang hidup dalam sebuah komunitas kasih yang terus membangun satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, sungguh-sungguh luar biasa ya, karena kita boleh kembali ya akhirnya dikumpulkan di tengah-tengah ibadah Pekan Pentakosta yang tentu kita nanti-nantikan ya di sepanjang tahun. Nah Bapak Ibu, tema Pentakosta kita itu nanti ke depan itu mau berbicara tentang Babel memisahkan, Pentakosta mempersatukan. Nah ini kita diingatkan akan dua buah peristiwa persatuan atau kesatuan atau penyatuan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah peristiwa Babel, kemudian yang kedua adalah peristiwa Pentakosta yang akan kita peringati pada tanggal berapa? 8 Juli yang akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lindian ya tadi ya, kita akan membahas tema tentang menara keangkuhan, penyebab perpecahan, dan di dalam setiap harinya kita akan terus dituntun ya untuk melihat persoalan-persoalan apa yang biasanya menjadi pemecah belah persekutuan atau persatuan. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinea. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah ayat 1 sampai 4 di situ dikisahkan bahwa usaha mereka membangun menara. Ya, dalam usaha mereka membangun menara, orang-orang itu mengabaikan firman dan kehendak Tuhan, sehingga niat untuk membangun nama bagi satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, dan kami sehati sebiji. Biar kehendak-Mu jadi untuk menjaga. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, jika kami seringkali gagal dan menuruti kehendak-Mu. Dalam bahasa kita Ikut Engkau saja Tuhan.
boleh bersama-sama pada malam hari ini membuka ibadah pekan doa Pentakosta kami di hari yang pertama. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami di dalam kesetiaan dan ketaatan kami untuk mengikuti rangkaian pekan doa Pentakosta ini dari awal hingga akhir. Dan kiranya di dalam setiap perhentian yang kami alami di setiap hari di gereja setiap hari, minggu nggak ada. Besok akan dilayani sama Tante Linian ya, jemaat penerimanya ya. Hari ini kita mau berdoa dulu ya untuk Ciheni ya. Kita belum berdoa buat Ciheni, yuk kita berdoa ya sama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah Ciheni Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai Ciheni sampai saat ini Tuhan. Tuhan menyertai dia dalam sulit, dalam senangnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan sendirian terus berjalan bersama dia.